Katakanlah wahai Muhammad, qul man kana aduwwan li Jibril, barang siapa menjadi musuh Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbik biiznillah. Fa innahu, maka sesungguhnya Jibril dialah nazzalahu, dialah yang telah menurunkan Al-Qur'an ala qalbika, di dalam hatimu, biiznillah, dengan izin Allah. Seperti apa Al-Qur'an itu? Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Qur'an itu membenarkan, ya, apa yang ada sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang terdahulu. Wa huda, dan Al-Quran itu menjadi petunjuk. Wa busyra, serta kabar gembira untuk siapa? Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Terakhir, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril, Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka sungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kufur. Dua ayat ini secara ringkas, Bapak-bapak, Saudara, ini juga bagian dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW dengan orang-orang Yahudi. Ya, jadi dalam riwayat diceritakan, ya, sebagian riwayat diceritakan bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh sekelompok orang Yahudi. Lalu mereka bertanya dengan 4 hal, ya, yang kata mereka itu, ini 4 hal kalau memang kalau memang kamu bisa jawab, engkau bisa jawab wahai Muhammad, kami beriman kepadamu, gitu. Pokoknya kami ikut kalau kamu bisa jawab ini, gitu. Yang pertama dia tanya itu adalah apa sih? Coba beritahu kami, kata orang Yahudi, apa makanan yang Israel haramkan untuk dirinya? Kemudian yang kedua, ceritakan atau beritahu kami kenapa sih kok anak itu bisa mirip sama ibunya, padahal air mani itu kan dari ayah, kok ada yang mirip sama ibunya, gitu. Terus ada juga pertanyaan, beritahu kami, ya, Nabi akhir zaman itu keadaannya ketika tidur seperti apa. Kemudian yang keempat, beritahu kami siapa malaikat yang paling engkau cintai dan yang paling dekat kepadamu. Nabi SAW kemudian menjawab bahwa yang pertama, makanan yang diharamkan oleh Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub, ya. Jadi Nabi Yakub itu anak dari Nabi Ishak, cucu Nabi Ibrahim, anaknya Ishak, Yakub. Nah, Yakub ini nama lainnya itu Israel, ya. Isra itu abdun, il itu Allah. Jadi Israel Abdullah, hamba Allah, bahasa Ibrani konon. Nah, Israel ini, Nabi Yakub ini dulu diberikan kelapangan untuk makan apa saja. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Jadi boleh. Illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Ya, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel kepada dirinya. Kata Nabi SAW, dulu Nabi Yakub atau Israel itu pernah sakit. Ketika dia sakit, dia bernazar, ya Allah, kalau saya sembuh, saya berhenti memakan makanan yang paling saya sukai, dan saya berhenti minum minuman yang paling saya senangi. Ketika beliau sembuh, lalu kemudian beliau berhenti makan daging onta dan susu onta, itu paling dia sukai. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, makanan yang diharamkan oleh Israel kepada dirinya sebagai bentuk nazarnya ketika dia sakit itu, ya, kemudian sembuh, adalah daging onta dan susu onta. Oh ya, benar, ngaku orang Yahudi itu. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, seorang anak bisa menyerupai ibunya ketika, kata Rasulullah SAW, bahwa ketika proses bercampur itu, ya, kemudian air dari ibunya itu mengatasi dari air ayahnya, maka dia seperti ibunya. Dalam riwayat disebutkan air ayah itu lebih kental, air ibu itu lebih cair, ya. Dan memang betul seperti itu kan, ya, dalam ilmu yang ada, ya, sperma, ya, dibandingkan dengan yang dimiliki oleh perempuan. Nah, ketika dalam bahasa hadis, tapi bahasa ilmunya mungkin beda sekarang, tapi maknanya seperti itu, ya. Ketika air dari ibu itu mengatasi air dari ayah, ya,
Ya, mungkin ada proses kalau secara ilmu ya, kromosom ya, yang ada itu gen itu, kemudian gen perempuan ya, maka dia lahir seperti ibunya. Oh ya benar kata orang Yahudi. Keadaan dari Nabi akhir zaman ketika dia tidur, kata Rasulullah SAW, ini beliau menceritakan dirinya, adalah matanya tidur tapi hatinya tetap terjaga. Benar kata orang Yahudi, karena itu yang mereka temukan di dalam Taurat sebenarnya. Nah kemudian yang terakhir, malaikat yang dekat dengan Nabi akhir zaman itu adalah malaikat Jibril. Nah disinilah orang-orang yang datang, orang Yahudi itu kemudian protes pada Nabi. Apa kata mereka? Kalau engkau mencintai Jibril, kami nggak mau. Kami ini sukanya sama Mikail katanya. Karena Jibril itu menurut orang Yahudi itu, dalam tradisi mereka, Jibril itu membawa berita tentang musibah-musibah gitu. Membawa berita tentang azab, membawa berita yang berat-berat lah pokoknya. Hukuman-hukuman. Kalau Mikail itu menurut tradisi mereka, kepercayaan mereka, itu malaikat yang membawa berita tentang turunnya hujan, tentang kesuburan. Jadi kami nggak mau sama Jibril, kamu maunya sama Mikail saja gitu. Nah ini ada Al-Quran. Ya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah siapa saja yang memusuhi, menjadi musuh Jibril, ketahuilah bahwa Jibril itu membawa perintah dari Allah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Jadi gak ada alasan untuk dibenci. Justru malaikat Jibril lah menjadi jalan dari semua nabi dan rasul menerima wahyu dari Allah. Mulai dari Nabi Nuh dan seterusnya sampai Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semua lewat malaikat Jibril. Ya cuman biasalah orang Yahudi itu begitu, orang Zionis ya, Yahudi. Lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ya. Jadi di sini disebutkan secara beruntun ya, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi mereka orang-orang yang kufur. Artinya apa? Ini satu paket semua. Tidak bisa Anda mengatakan saya beriman, tapi ada malaikat yang Anda tidak mau terima. Tidak bisa Anda mengatakan saya beriman, tapi ada nabi yang Anda tidak mau terima, rasul yang tidak mau Anda terima. Maka kita syukur sebagai umat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua malaikat kita imani. Baik yang namanya disebut di dalam Al-Quran, diterangkan oleh hadis, dan yang tidak disebutkan namanya yang berbilang tidak tahu berapa banyaknya. Nggak tahu kita berapa banyak. Kita beriman kepada makhluk Allah yang nama malaikat itu dengan fungsinya masing-masing. Demikian juga kita bersyukur sebagai umat Rasulullah SAW, kita beriman kepada semua nabi dan semua kitab. Kalau orang Yahudi dia tidak beriman kepada Nabi Isa, dia tidak beriman kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, lebih-lebih lagi cacat. Syukur kita alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Jadi kita lapang. Tidak ada yang kita tolak ya. Semua nabi dan rasul itu kita imani, mereka membawa risalah. Semua kitab-kitab suci juga kita imani ya. Tentu kitab suci dalam bentuk yang diturunkan oleh Allah, sebelum dirubah, dikurangi dan ditambah dan seterusnya. Kita imani semuanya. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Ya. Alhamdulillah. Nah, Bapak-bapak Saudara, malaikat Jibril ini istimewa ya. Ini apa? Dua ayat yang di sini disebutkan nama Jibril secara langsung ya. Ada 3 ayat di dalam Al-Quran kalau tidak salah ya. Ini 2 di ayat ini dan ada 1 lagi di ayat yang lain. Apa ayatnya ya? Ada yang ingat nggak? Kalau tidak salah ada 3 ayatnya. Jadi malaikat Jibril itu disebut dengan namanya di sini. Ada yang nanya ya, malaikat Jibril ini kalau sudah selesai nabi tugasnya apa gitu? Ya, kalau dijelaskan oleh para ulama, pertama ya wallahu alam ya.
Tapi yang jelas setiap malam Lailatul Qadar dia turun. Tanazzalul malaikatu warruh. Kata ruh itu sebagian ulama mengatakan malaikat Jibril. Turun malaikat dan malaikat Jibril pada malam Lailatul Qadar. Kemudian juga tugasnya sebagaimana para malaikat secara umum ya. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka adalah makhluk yang selalu bertasbih kepada Allah, termasuk malaikat Jibril. Jadi malaikat yang istimewa, menjadi penyambung. Dan di antara keistimewaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu 2 kali. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Alhamdulillah. Kapan yang pertama? Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu yang pertama surah Al-Alaq 5 ayat. Setelah itu putus wahyu. Itu namanya fatratul wahyi. Ada beberapa bulan putus. Sampai Nabi merasa sedih. Aduh, salah saya apa ya? Kok cuman sekali datang wahyu itu, kok nggak datang lagi? Nah, kemudian disitulah malaikat Jibril datang ketika beliau sedang berjalan ya di lembah di Mekah. Kelihatan malaikat Jibril gitu ya. Dalam Al-Quran itu kalau tidak salah ada disebut ya. Dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Jadi kelihatan malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Ya. Masya Allah. Ya. Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Itu yang pertama. Yang kedua pada saat Isra Mi'raj. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Nah, jadi inilah salah satu dan sebagian dari keistimewaan malaikat Jibril alaihissalam ya. Dan kita beriman kepada para malaikat ya, adanya para malaikat dengan fungsi-fungsinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian ya, ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa menjadi orang yang beriman itu tidak cukup hanya dengan pengakuan, dengan omongan, tapi harus terlihat ya di dalam sikapnya menghadapi tuntunan-tuntunan Allah seperti apa ya, menghadapi dunia ini ya dengan segala macam peristiwanya, bagaimana dia mengendalikan dirinya. Kita lihat 2 hari terakhir ini banyak orang bakar-bakaran. Tidak usah diikuti ya. Mau berdemonstrasi menyampaikan pendapat, lakukan dengan baik. 2 hal yang berbeda. Berdemonstrasi itu ibda'ur ra'i, menyampaikan pandangan. Secara konstitusi boleh. Secara agama juga menyampaikan pendapat ya, dengan baik. Itu juga hak. Bahkan bisa jadi kewajiban dalam keadaan tertentu. Tapi merusak itu hal yang lain. Dan di dalam Al-Quran salah satu yang Allah berulang-ulang sampaikan adalah wala tufsidu fil ardi. Jangan kalian merusak di atas bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak suka orang yang merusak. Baik yang merusak itu lahir maupun batin. Merusak ajaran agama itu termasuk merusak. Merusak fasilitas itu juga merusak. Jadi jangan. Dan tidak ada arti, tidak ada gunanya bagi kalau kita misalnya berjuang katanya untuk memperjuangkan rakyat. Merusak itu justru merugikan rakyat. Kan saya kebetulan pernah jadi gubernur 10 tahun ya. Merusak itu merugikan rakyat ya. Paling tidak dalam 2 hal. Pertama,
Merusak fasilitas publik itu membuat masyarakat tidak bisa menikmatinya. Kayak kita lihat di TV, ada halte busway dihancurkan misalnya. Siapa yang pakai busway itu? Rakyat atau pejabat? Rakyat yang pakai. Kalau pejabat pakai mobil dinas dia. Jadi ketika merusak busway itu merusak. Itu merugikan rakyat. Ada MRT itu, yang kereta yang baru jadi, yang bagus, stasiunnya di Jakarta hancur, dibakar. Yang rugi siapa? Presiden, menteri? Enggak, yang rugi itu rakyat, nggak bisa dipakai. Satu. Yang kedua, kalau ada perusakan fasilitas umum, maka dana yang semula siap digunakan untuk kepentingan rakyat secara langsung, apalagi sekarang masa COVID ini, untuk bansos, bantuan pangan, bantuan obat-obatan, maka sebagian akan terpaksa disisihkan memperbaiki yang itu yang rusak. Artinya apa? Dana untuk rakyat itu akan berkurang karena kita merusak sendiri fasilitas itu. Itu kerugian yang nyata dari dua hal. Belum lagi hal-hal yang lain, membuat kita satu sama lain saling curiga, membuat saling suudzon, membuat suasana tidak kondusif, orang takut untuk membuka tokonya, orang tidak berani pergi sekolah. Itu banyak yang lain. Karena itu saya minta kepada kita semua minimal di NTB ini, ya. La takunu imma'ah, jangan membebek. Jangan ikut-ikutan, ya. Atas nama apapun gak usah. Kalau itu merusak jangan diikuti. Rugi kita. Kata Rasul, la takunu imma'atan, jangan engkau menjadi orang yang membebek. Apa itu membebek? In ahsanan nas ahsanna wa in asa'u asa'na. Membebek itu adalah kalau orang berbuat baik ikut baik, kalau orang berbuat hal-hal yang gak baik ikut berbuat yang gak baik. Wattinu anfusakum, kokohkan dirimu pada prinsip. Apa itu? In ahsanan nas fa ahsinu. Orang baik jangan mau kalah, berbuat baik. Tapi kalau orang berbuat tidak baik, la tazolamu, jangan ikut-ikutan. Itu prinsip dari Rasul. Itu prinsip dari Rasul. Maka sekali lagi saya minta, ya, kita tidak suka terhadap produk apapun, ya, entah itu namanya undang-undang, kebijakan atau apa, ada jalurnya. Kalau mau berdemonstrasi juga dijamin undang-undang dasar, tapi dengan cara yang baik. Apalagi kita kan ini negara mayoritas muslim, umat Islam, ya, pecinta Allah dan Rasulnya, yang selalu mengajarkan kita selain ilmu juga adab dan akhlak. Jangan kita ikut merusak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.